Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pembelajaran video dengan materi pewarisan sifat atau persilangan atau genetika, materi kelas 9 semester 1. Cabang ilmu biologi yang pelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya disebut sebagai genetika. Nah, istilah-istilah di dalam genetika yang pertama adalah parental. Nah, parental itu adalah induk. Kemudian filial itu keturunan dari pewarisan sifat. Untuk keturunan pertama berarti F1, keturunan kedua berarti F2. Kemudian genotip, yaitu sifat yang dibawa oleh gen atau yang tidak tampak dari luar. Kemudian fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar atau hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungannya. Dominan, yaitu sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Dan resesif, sifat yang lebih sedikit atau lebih muncul pada keturunannya. Dan intermediate, yaitu sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunannya. Dan semi-dominan, yaitu pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Homozigot, yaitu pasangan gen yang sama kuat. Homozigot dominan dituliskan misalnya A besar, K besar, K besar, M besar, M besar. Sedangkan homozigot resesif biasanya ditulis dengan huruf kecil, yaitu A kecil, A kecil, K kecil, K kecil, M kecil, M kecil. Kemudian heterozigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama kuat. Misalnya A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Kemudian galur murni, keturunan satu induk, organisme dengan genotip homozigot, biasanya dominan. Dan B cross, persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Sedangkan test cross yaitu persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Nah, untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid itu ada dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid dominan tak penuh atau intermediate. Dan juga akan kita bahas tentang persilangan dihibrid. Persilangan yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sebagai contoh misalnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Kemudian wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki yang berambut lurus. Nah, persilangan monohibrid dominan penuh merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak akan muncul. Nah, sebagai contoh misalnya, tanaman berbatang tinggi, dominan, T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah atau T kecil. Bagaimanakah persilangan keturunannya sampai pada F2? Maka di sini kita tuliskan parental atau induknya P, yaitu fenotipnya adalah tinggi, disilangkan dengan rendah. Maka genotipnya adalah T besar untuk tinggi, T kecil untuk rendah. Maka gamet, nah gamet itu separohnya dari genotip. Berarti T besar, gametnya T besar, T kecil, gametnya adalah T kecil. Maka kemudian keturunan F1-nya adalah T besar, T kecil.
Nah, karena dominan, maka keturunannya fenotipnya adalah tinggi. Nah, kemudian jika disilangkan antara F1-nya dengan F1 atau induknya persilangan antara F1 dan F1. Jadi T besar T kecil disilangkan T besar T kecil, maka gametnya T besar dan T kecil. Maka F2-nya itu kita tulis dengan tabel Punnett. Nah, di situ yang atas T besar T kecil, kemudian yang ke bawah T besar T kecil kita temukan T besar T besar, T besar T kecil, kemudian T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Maka kita peroleh perbandingan genotipnya adalah T besar 1, T besar T kecil 2, dan T kecil adalah 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotip. Nah, fenotip itu adalah sifat yang nampak. Berarti tinggi dibanding rendah. Nah, ketingginya kita jadikan 1 berarti tinggi banding rendah. Yaitu 3 banding 1. Nah, yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate atau dominan tak penuh, yaitu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunannya. Sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Nah, sebagai contoh adalah tanaman mawar berbunga merah, M besar, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi-dominasi atau intermediate, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Maka kita tulis parental atau induknya, fenotipnya adalah merah. Genotipnya M besar. Kemudian putih berarti genotipnya M kecil. Maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Nah, keturunan F1-nya adalah M besar M kecil dengan fenotip merah muda. Jadi keturunan F1-nya adalah berwarna merah muda. Kemudian jika P2 adalah persilangan dari F1 disilangkan dengan F1. Maka M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka gametnya adalah M besar M kecil. Nah, untuk yang satunya juga M besar M kecil. Nah, maka tabel Punnettnya adalah sebagai berikut. Nah, itu M besar, kemudian M besar M kecil, kemudian yang bawah M besar M kecil, yang bawah lagi adalah M kecil. Maka perbandingan genotipnya adalah M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotip itu yang tampak berarti merah dibanding ros atau merah muda dibanding putih, yaitu 1 banding 2 banding 1. Nah, kemudian berikutnya adalah persilangan dihibrid. Adalah persilangan dua sifat beda. Contohnya adalah sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Contoh lagi yaitu tumbuhan mangga berbuah besar rasanya masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasanya manis. Nah, contoh itu maka persilangannya sebagai berikut. Jadi tanaman mangga berbuah besar B besar, rasa masam M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil B kecil dan rasa manis M besar. Nah, bagaimanakah perbandingan keturunan sampai dengan F2? Jawab. Nah, induknya yaitu tadi besar masam.
Besar masam berarti B besar, B besar, M besar, M besar. Disilangkan dengan kecil manis. Kecil berarti B kecil, B kecil, M besar, M besar. Maka gametnya B besar, B besar, gametnya B. M kecil, gametnya M. Berarti BM. Kecil manis, B kecil, M besar, M besar. Maka gametnya adalah B kecil, M besar. Maka diperoleh keturunan pertama yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil, yaitu besar manis. Nah, maka keturunan untuk induk yang kedua itu hasil persilangan dari besar manis fenotipnya. Genotipnya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan besar manis, yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka diperoleh gametnya itu ada 4. Yang pertama, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, sama ya gametnya duanya. Bagaimana keturunan F2? Nah, kita lihat pada tabel F2-nya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian dari tabel tersebut tadi diperoleh perbandingan genotip dan fenotipnya. Nah, untuk perbandingan fenotip pada F2-nya yaitu besar manis jumlahnya 9, besar asam 3, kecil manis 3, dan kecil asam adalah 1. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan lain kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.